warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doa untuk hari ini? Aldo, boleh dipimpin teman-temannya. Baik Ibu, sebelum mulai pelajaran, kami kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan pemikiran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ketua kelasnya? Aldo, ada yang tidak hadir? Savana izin Bu, Oh, kemana Savana? lagi pergi. Oke, semoga urusannya cepat selesai ya. Oke, kalau begitu kita bisa mulai ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan SPLDV dengan metode apa? Grafik. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan metode substitusi. Tapi sebelum kita ke metode substitusi, ini ada beberapa tujuan pembelajaran di mana nanti setelah kalian belajar hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian dari SPLDV, kemudian mampu mengubah masalah kontekstual ke dalam model matematika, lalu mampu menyelesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi dan mampu menafsirkan solusi SPLDV dalam konteks masalah nyata. Nah, tapi ada beberapa materi yang harus kalian sudah pahami sebelum belajar metode substitusi, yaitu materi persamaan linear satu variabel, operasi aljabar, dan membaca soal cerita yang sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Coba sekarang Ibu mau tanya, persamaan linear satu variabel itu yang seperti apa, Giska? Pengertiannya apa? Iya, pengertiannya dulu. Itu persamaan yang cuma ada satu variabel ini doang, Bu. Oke, benar ya. Contohnya itu seperti apa, Ii? 1x ditambah 3 sama 1x. Boleh nggak Ibu tulisnya langsung X? Iya, boleh. Boleh. X ditambah 3.000 3.000 sama dengan 5.000. sama dengan 5.000. Nah, kalau seperti ini, bisa nggak kita menemukan nilai X-nya? Bisa ya kita dikurangkan dengan 3.000 ya. Jadi X-nya akan berapa? 2.000. 2.000. Nah, ini adalah persamaan linear satu variabel. Oke. Nah, Ibu ingin mengingatkan dulu pengertian dari SPLDV itu. Jadi, SPLDV ini adalah sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, ada yang bisa kasih contoh bagaimana bentuk dari SPLDV? Ini bisa kasih contoh? Kalau contohnya itu misalkan 2x ditambah 3y sama dengan 10. Iya, betul. Nah, ada yang lain? Zahra? Tadi ya ini X sama Y. Mau bikinnya 3A tambah 5B sama dengan 10. Oke, betul ya. Nah, di sini Ibu juga punya persamaan X tambah Y sama dengan 7 dan X dikurangnya sama dengan 1. Nah, ini bisa disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya. Misalkan kalian dikasih sama mama kalian nih, satu roti dan satu es teh. Kemudian dikasih tahu harganya itu totalnya 20.000. Kira-kira kalian bisa nggak cari harga dari satu roti dan satu es tehnya masing-masingnya? Belum bisa. Kenapa belum bisa, Ayu? Karena belum diketahui, Bu. Iya, jadi perlu info tambahan ya. Nah, permasalahan seperti ini bisa kita selesaikan dengan metode substitusi.
Oke, supaya lebih jelasnya, di sini ada permasalahan di kantin sekolah, rincian pembelian makanan oleh 2 orang siswa sebagai berikut. Siti membeli 2 porsi mie goreng dan 1 es teh, totalnya itu 27.000. Nah, sedangkan Budi membeli 1 porsi mie goreng dan 1 es teh, totalnya 16.000. Nah, ditanya harga masing-masing 1 porsi mie goreng dan 1 porsi es teh. Menurut kalian, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ada yang tahu? Misalkan dulu, dimisalkan dengan apa? Variabel. Ini langkah pertamanya, memisahkan dengan variabel. Variabel apa yang ingin kita gunakan? X dan Y. X dan Y. Nah, X ini dimisalkan sebagai apa? Mie goreng. Harga mie goreng. Iya, betul ya, harga 1 porsi mie goreng. Karena yang ditanya harganya. Nah, berarti Y ini dimisalkan sebagai apa? Harga 1 es teh. Betul. Oke, berarti kalau sudah dimisalkan, langkah selanjutnya apa? Modelkan. Iya, kita modelkan ke dalam bentuk matematika ya. Nah, berarti untuk pembelian Siti bentuknya jadi seperti apa? Giska, coba. 2X Tambah Y sama dengan 27.000. Oke, nah pembeliannya Budi jadi seperti apa, Rani, bentuknya? X ditambah Y sama dengan 16.000. Oke, betul ya. Nah, ini yang pembelian Siti bisa kita sebut sebagai persamaan 1 dan yang pembelian Budi persamaan 2. Oke, coba semuanya perhatikan di persamaan kedua. Misalkan kita ingin menyatakan variabel X. Kira-kira ada yang tahu bentuknya jadi seperti apa? Menyatakan X dulu ya. X sama dengan 16.000 dikurang Y. Ini kan menyatakan X. Kalau menyatakan Y jadi seperti apa? Coba Zahra. Y sama dengan 16.000 dikurang X. Oke, pintar. Nah, nanti untuk mengerjakan soal tugas atau di ujian, kalian pilih salah satu saja, ingin menyatakan X atau menyatakan Y ya. Nah, sekarang kita gunakan yang menyatakan X. Jadi ini kita anggap sebagai persamaan ketiga. Nah, sekarang kita sudah punya 3 persamaan nih. Selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Substitusi ke persamaan yang mana? 2 persamaan 3 ke 2. Oke, substitusi 3 ke 1. ke berapa nih? Ke 1 atau ke 2 nih? 1. Ke 1. Coba ya. Nah, jadi seperti apa bentuknya? 2 Dikali 16.000 dikurang Y tambah Y sama dengan 27.000. Ayo kita hitung sama-sama. 2 dikali 16.000 berapa? 32.000. Selanjutnya apa lagi yang kita kalikan? 2 kali min Y. Min 2Y. Jadi min 2Y tambah Y 27.000. Oke, terus jadi gimana nih? 30 dikurang Y. Kurang Y 27.000. lalu Terus masing-masing 5.000 sama dengan Y. berapa, Zahra? 5.000. Kita sama-sama dikurang 27.000. Berarti 32.000 dikurang 27.000 berapa? 5.000. Y-nya tetap di sini atau pindah ke sebelah kanan? Pindah. Pindah, jadi
Positif. Nah, berarti kita sudah menemukan Y-nya ini 5.000. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Oke. Nah, sekarang kita udah ketemu nih nilai Y-nya. Apalagi yang akan kita lakukan? Substitusi. Substitusi yang mana? Y. 4 ke 3. Oke. Nah, jadi hasilnya jadi seperti apa? X sama dengan 16.000 kurang 5.000. Oke, jadi hasilnya berapa ini? 11.000. 11.000. Nah, sekarang kita sudah menemukan nilai variabel X dan juga Y. Kemudian apa lagi yang akan kita cari atau kita lakukan? Cek. cek kebenaran. Betul, kita harus cek dulu ya apakah hasil yang kita temukan ini memenuhi atau tidak. Nah, ceknya ini kita pakai persamaan yang mana? 2. Yang ini berarti. Oke, berarti X tambah Y sama dengan 16.000. X-nya tadi berapa? 11.000. Y-nya 5.000. Berapa ini hasilnya? 16.000. Sama ya, berarti jawaban kita sudah sesuai. Setelah kita cek, apalagi yang akan kita lakukan? Yang tahap terakhir nih. Kesimpulan. Betul, kita tulis kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa, Aldo? Berarti harga masing-masing satu porsi goreng itu adalah 11.000 Lalu dan satu porsi ST sama dengan berapa? 5.000. Oke, betul ya, karena X-nya tadi kita misalkan sebagai harga satu porsi mie dan Y ini kita misalkan sebagai harga satu porsi ST. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Karena sudah paham, sekarang saatnya berdiskusi. Berdiskusinya secara berkelompok ya. Ibu akan tentukan kelompok pertamanya Zahra, Ais, dan Ayu. Kemudian kelompok keduanya Ii, Aini, dan Rani. Dan yang ketiga Aldo sama Giska. Oke. 15 menit cukup untuk mengerjakan soalnya? Cukup atau 10 menit? 5 menit. 5 menit. Udah 5 menit aja deh kalau gitu. Nanti kalau ada yang belum selesai, Ibu tambahkan waktunya. Oke? Selamat berdiskusi. Boleh dibawa Pak? Boleh, tapi jangan ribut ya. Makan boleh. Nggak boleh dong, kan lagi belajar kita. Nama anggotanya jangan lupa ya. Ibu mau nanya boleh nggak Bu? Boleh. Itu misalnya kalau kita udah ketemu Y yang sama dengan 5.000, mau substitusi ke persamaan 1 atau 2 boleh nggak Bu? Boleh. Berarti boleh ya? Boleh. Oke. Yang penting nanti X-nya dapat ditemukan ya. Oke. Kelompok Zahra ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Bu, bisa mau maju Bu? Sudah semua. Ada 2 halaman tuh. Emang 2? Ya. Coba dilihat tuh. Baliknya masih ada pertanyaan ya, jangan sampai lupa. Ini harus diisi. Iya, masih ada waktu, boleh diisi refleksi kelompoknya juga. Gimana? Ini yang mudah semuanya 2, terus yang sulit tidak ada, boleh nggak? Boleh, kan itu sebagai pemahaman kalian. Bener paham semua. Iya ya Bu. Sudah selesai? Dikit lagi, Bu. Oke. Kelompok Giska, Aldo udah? Oke, Ibu tunggu. Oke, sudah selesai semua ya? Ayo boleh duduk lagi ke tempatnya dulu. Oke, siapa yang mau maju
maju presentasi jawabannya. Kelompok Ais ya tadi mau ya? Enggak bilang, Bu. Tadi kan udah pinter semua. Mau Boleh. maju? Boleh. Ya udah boleh bertiga ya. Oke. Sama-sama. Ini spidolnya. Ini dihapus apa enggak? Oh, ini tulis juga Ibu. Apa dijelasin aja? Dijelasin aja nggak apa-apa. Oke, jadi kamu dari kelompok Cantik. Oke. Oh iya. Ya, jadi kami dari kelompok Cantik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sebuah toko tulis itu ada 2 orang siswa membeli perlengkapan sekolah dengan rincian sebagai berikut. Ada yang Andi membeli 3 pensil dan 2 penghapus, itu harganya 14.000. Abis itu Rika itu membeli 1 pensil dan 1 penghapus, harganya 5.000. Nah, yang ditanya, kalau Cici ingin membeli 2 buah pensil dan 3 buah penghapus di toko yang sama, berapakah harga yang harus dibayar oleh Cici? Yang pertama itu kita tadi memisahkan variabel, misalkan X itu harga 1 pensil dan Y itu harga 1 penghapus. Kemudian kita membuat model matematikanya. Nah, untuk yang persamaan satunya itu 3X plus 2Y sama dengan 14.000. Kemudian untuk persamaan yang keduanya X plus Y sama dengan 5.000. Terus kita selesain pakai metode substitusi yang tadi udah diajarin. Tadi kan dari persamaan 2 kita bisa bikin persamaan baru, yaitu X sama dengan 5.000 dikurang Y. Terus kita masukin X-nya itu ke persamaan ke 1. Jadinya kan persamaan satunya itu 3X tambah 2Y sama dengan 14.000. Jadi 3 dikali X-nya itu 5.000 dikurang Y ditambah 2Y sama dengan 14.000. Jadinya hasilnya kan udah dikali pelangi, jadi 15.000 dikurang 3Y tambah 2Y sama dengan 14.000. Jadi dihitung Y-nya dapatnya 1.000. Untuk X-nya tinggal kita substitusi ke tadi yang persamaan baru ya, persamaan ketiganya, yaitu 5.000 dikurang Y. Jadi 5.000 dikurang 1.000 jadi 4.000. Nah, kan udah tahu tuh tadi X itu adalah harga 1 pensil, kalau Y itu adalah harga 1 penghapus. Dan yang dicari adalah harga 2 buah pensil dan harga 3 buah penghapus. Jadi kita bisa buat persamaannya, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 2 dikali 4.000 ditambah 3 dikali 1.000, itu hasilnya 8.000 ditambah 3.000 hasilnya 11.000. Terus kita cek kebenarannya juga ya, kita masukin ke persamaan yang kedua. Udah selesai. Bagaimana teman-teman yang lain hasilnya sama? Sama. Untuk caranya ada yang berbeda atau sama juga? Sama. Berarti kalian menyatakan apa dulu? Variabelnya menyatakan X, yang lain juga menyatakan X. Oke, kelompok Zahra boleh duduk kembali. Tepuk tangannya untuk kelompok Zahra. Kelompok Cantik, Bu. Iya, kelompok Cantik isinya bidadari ya. Oke, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ada. Kalau gitu ibu yang bertanya deh. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Metode substitusi, langkah-langkah metode substitusi. Apa saja langkah-langkah dari metode substitusi? II? Yang pertama, misalkan ini. Lalu yang kedua apa, Giska? menggunakan penentu matematika. Oke, yang ketiga apa? Substitusi ke salah satu persamaan. Ke salah satu. Kemudian setelah disubstitusi, kita akan memperoleh nilai salah satu variabel. Selanjutnya, apalagi langkahnya? Cari nilainya. Kemudian setelah didapatkan kedua nilai, apalagi yang harus kita lakukan? Dicek dulu ya, apakah sudah sesuai jawaban kita atau belum. Kemudian setelah dicek, kita buat kesimpulannya. Oke, karena waktunya juga sudah habis dan materi kita sudah selesai, Ibu cukupkan pertemuan kita sampai sini. Terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan Ibu dan aktif berdiskusi secara berkelompok. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas metode yang lain, yaitu ada metode apa saja yang belum kita bahas? Eliminasi dan campuran. Karena kita tadi memulai dengan doa, alangkah baiknya kita menutup juga dengan doa. Siapa yang ingin memimpin? Aldo lagi, boleh Aldo. Sebelum kita pulang, maka kita mulai terlebih dahulu berdoa dimulai. Doa selesai.
Oke, terima kasih Aldo. Dan terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam